Halo Bapak Ibu para dosen baru, dosen pemula. Loh, saya ingin kasih tips ini gimana kita bisa lebih baik di 2025 sebagai dosen ya. Nah, coba deh satu hal aja ya. Gimana agar kita ini dikenal di setiap dimanapun Anda berada, dimanapun terlepas dari kota Anda ya, terlepas di mana tinggal, di mana kampus Anda bekerja ya kan. Yang penting itu Anda dikenal ya, visible gitu, muncul ya. Eh, Tentu ini beda-beda, tantangannya beda-beda dari masing-masing Bapak Ibu ya, di daerah juga macam-macam, nggak hanya di kota-kota besar gitu, tapi juga dimanapun. Nah, ini adalah apa? Engagement kita ya, berjejaring ya, networking kita dengan para stakeholders, para pemangku kepentingan. Usahakan kita ini dikenal ya di tempat kita tinggal atau di kampus kita sebagai ahli apa. Nah, udah mulai kita memapankan kita ya sebagai dosen, kita mau dikenal sebagai ahli apa. Itu nanti ujungnya kalau kita mau jadi guru besar gitu, Bapak Ibu mau jadi guru besar itu, oh saya mau nanti jadi guru besar atau dikenal sebagai guru besar yang ahli di bidang X, bidang Y, Z gitu ya. Nah, dimulai dari sekarang ya, ahli-ahli atau guru besar itu yang sudah ada di Jakarta Akademik baik nasional internasional itu tidak mungkin tidak memulai dari 0, 1, 2, 3, enggak. Dia pasti start juga ya dari zero lah gitu. Nah, tentu di sini kadang-kadang ada trial and error ya. Coba-coba gitu ya. Nah, jadi gimana cara awalnya? Tentu Bapak Ibu kan dari S2 misalnya ya. S2-nya apa? Nah, tekuni dulu dari S2-nya itu. Itu paling gampang deh, startnya dari situ. Waktu bikin tesis atau waktu ada mata kuliah di S2, mungkin ada beberapa hal yang bisa dalami lebih lanjut ya, diteliti lebih lanjut. Nah, itu tekuni aja di situ, coba kemudian berkontribusi di bidang itu. Nah, sekarang kontribusinya itu macam-macam ya, seperti sekarang yang saya lakukan ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya lihat video ini, berarti kan Bapak Ibu itu punya akses terhadap informasi, punya pakai data ya, apakah itu pakai data sendiri atau internet di wifi kampus atau di mana lah ya, ada di tempat-tempat publik gitu ya. Nah, berarti Bapak Ibu bisa mengakses itu. Gunakan ya, gunakan kesempatan itu untuk menyampaikan pikiran-pikiran Bapak Ibu. Waduh Prof, berat banget satu di depan kamera, kayak susah. Latihan Bapak Ibu, anggap aja kayak ngasih kuliah ya kan, ngasih kuliah kayak saya ini awal juga gak, aduh gimana ya. Nah, ngasih kuliah, pandang aja di kamera gitu ya, nggak usah perlu panjang-panjang dulu, coba dulu di bawah 1 menit, gak apa-apa gitu ya. Nah, bikin ya channel YouTube tanpa berpikir bahwa wah nanti harus viral, nanti subscribernya harus banyak gitu, enggak. Niatkan saja kita sebagai dosen ini sharing ya, sharing ilmu kita, memberikan manfaat kepada orang lain ya, insya Allah ya, sebanyak mungkin orang gitu. Nah, itu dulu. Dengan begitu ya, dengan topik-topik yang spesifik yang kita angkat dari tesis S2 kita, syukur-syukur kalau memang dari doktoral kita, disertasi kita, udah pasti orang lihat, wah ini Anda ahli di bidang ini gitu. Paling tidak, kalau disertasi adalah karya ilmiah ya tertinggi untuk gelar akademik tertinggi S3 yang dicapai kan. Nah, di situ Anda bisa klaim kalau udah dapat S3 di bidang itu, Anda bisa bilang, pun saya ahli bidang ini gitu. Oke kan? Nah, kalau S2 ya mungkin masih cari-cari lah ya gitu, nggak apa-apa. Nah, di situ coba sampaikan di media sosial ya, satu media sosial, nggak usah panjang-panjang ya, pendek juga oke ya. Yang kedua ya, ikut dalam forum-forum secara offline, ikut seminar nasional, pertemuan ya, FGD ya, ikut kemudian konferensi internasional. Kan konferensi internasional nggak selalu sekarang nih ya, tidak selalu harus di luar negeri, tidak selalu juga harus hadir offline ya, bisa juga yang hybrid. Mereka biasanya ada yang konvensi internasional yang membolehkan kita datang hybrid. Nah, ini penting kan. Nah, kayak gitu, masuk dalam komunitas itu, join dalam komunitas itu, kemudian Anda dikenal, wah Pak Tirta ternyata ahli dalam bisnis internasional, nah, dalam diplomasi ekonomi, dalam kajian teknologi absorptive capacity misalnya gitu ya kan. Nah, ini kemudian menjadi branding Bapak Ibu. Wah, tentu prosesnya panjang ya,
Tapi yang penting start Bapak Ibu, mulai. Nah, ini ya, tadi saya ulang, kesimpulannya adalah bagaimana di tahun 2025 Bapak Ibu punya branding sendiri pelan-pelan ya. Kemudian visible lah gitu. Visible, muncul. Bapak Ibu muncul di publik ya. Anda bisa ditemukan di sosial media. Ingat pesan-pesannya udah pasti positif kan gitu ya. Nah, dari situ diundang seminar, diundang FGD, diundang konvensi mungkin ya. Kemudian juga oleh organisasi atau oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat. Kemudian, oh ada satu hal, proyek-proyek yang bisa dikerjakan, butuh dari akademik. Nah, commission work, misalnya gitu, ada di situ juga. Gitu ya, semoga masukan ini ya, tips ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua dosen baru ya, yang nanti di 2025 akan lebih muncul lagi ya, lebih menyala abangku gitu ya. Coba tuliskan di dalam komentar ya Bapak Ibu ya. Semangat, janji deh ya. Prof saya janji ya 2025 saya akan lebih muncul lagi ya. Di sini muncul dalam arti berkontribusi lebih dalam bidang yang saya tekuni. Oke? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Share juga kepada teman-teman Anda yang mungkin dapat manfaat kalau lihat video ini. Terima kasih banyak.